Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa ibu semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini ibu mau review tugas kamu karena kamu sudah membuat video dan sekarang waktunya ibu juga membuat video gitu ya. Mereview bagaimana sih hasil dari karya yang kamu buat, apakah kamu sudah paham, apakah kamu mengerti apa yang kamu buat gitu kan. Dan ini khusus untuk BKPI 3 yang ibu lihat progresnya itu sudah sangat baik sekali. Kedepannya ini ibu lihat tugas-tugasnya juga lumayan menyenangkan hati ibu ya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang masih aja rata kanan kirinya itu belum tuntas gitu ya, belum tamat gitu, rata kanan kiri aja itu yang sesederhana itu harus dituntaskan karena dalam penulisan skripsi nanti ya kan, ataupun dalam penulisan makalah, dalam penulisan apapun, kalau misalnya rata kanan kirinya itu nggak rapi, jadi nggak enak juga dilihat gitu. Terus untuk kegiatan kita, ujian kita, kalau misalnya ya, ada yang ganggu nih. Tugas-tugas semuanya udah beberapa udah ibu nilai, tapi ada aja yang masih belum menyelesaikan tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 gitu. Tapi nanti akan ibu rekap dan itu yang akan ibu input nanti nilainya. Jadi hasil dari video yang kamu buat ini ada beberapa 15 yang udah ibu rekap, 14 deh. Yang pertama untuk penulisan kata, pengulangan kata jadi dalam pengucapan dalam berbicara gitu, kita tidak dianjurkan untuk mengulang kata-kata gitu ya. Semakin kita latih untuk ngomong di depan umum, ngomong di depan banyak orang gitu, apalagi kita sebagai guru BK, kita nanti akan interaksi sama siswa, kita nanti akan interaksi dengan orang tua siswa gitu, kita akan interaksi dengan siapapun ya kan. Jadi kita harus melatih skill kita dalam komunikasi gitu. Dalam komunikasi itu yang paling penting, karena kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, pesan yang kita sampaikan tidak sampai gitu ya, akan sulit untuk diterima oleh orang. Pesannya tidak sampai akan bisa jadi miskomunikasi. Jadi kamu tadi ada beberapa juga mahasiswa ibu yang buat videonya itu udah bagus, pengucapannya, penguasaan materinya, terus ada juga videonya bagus, editingnya pakai back sound gitu ya, pakai suara-suara gitu, musik gitu ya. Terus selanjutnya itu ada ekspresi dan gerak. Jadi jangan terlalu kaku gitu, diem aja gitu kan, mukanya nggak ada senyum, nggak ekspresif gitu. Terus itu ngomongnya, intonasinya gitu ya, tone suaranya itu kecil, terus intonasi suaranya itu nggak tepat, kurang tepat, itu harus diperhatikan. Apalagi kalau kita berhubungan ataupun kita berinteraksi langsung sama peserta didik kita. Terus yang selanjutnya itu ekspresi ya, ekspresi tadi udah ya, ekspresi, maksudnya ekspresi gerak tangan kita. Kalau misalnya kita memang menyampaikan sesuatu perlu gerak, ya kita sampaikan gerak dengan ekspresi itu, orang akan melihat dan mengerti apa yang kita sampaikan. Terus mood, mungkin dalam pembuatan video ini banyak kegiatan yang kita lakukan, tapi kita harus menjaga mood kita. Kalau misalnya memang kita lagi tidak mood banget gitu ya, kita bisa cari waktu yang beberapa menit ataupun relax beberapa menit gitu ya, untuk menenangkan hati kita, menguasai materi, dan kita bisa sampaikan gitu. Jadi jangan cemberut gitu, mukanya ekspresif gitu ya. Terus jangan suaranya yang terlalu lembut. Suara yang terlalu lembut itu nggak bisa dengar sama orang. Dan apa yang kamu sampaikan juga, kalau pernah nonton Mak Betty nggak? Jadi kalau misalnya kamu nonton Wak Slow itu, dia terlalu slow gitu, dan orang yang dengernya itu jadi kadang emosi gitu ya. Itu
Terus ada yang ngantuk, itu ngantuk atau gimana tuh? Jadi kalau misalnya kamu memang perlu lihat catatan, ya udah nggak apa-apa kamu lihat catatan, tapi kamu harus apa ya, penguasaan kamu kepada penonton atau audiens yang melihat video kamu itu harus ada interaksi gini. Terus materi yang disampaikan sudah bagus sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh ini materi yang kamu sampaikan itu udah bagus sih, Ibu lihat ada beberapa yang bagus, tapi ada beberapa yang materi yang kamu sampaikan itu menggunakan BK komprehensif. Yang ini si Rivaldi menggunakan BK komprehensif. Apakah memang itu kamu buat sendiri atau kamu lihat rujukan dari mana gitu? Jadi harus jelas juga itu diambil dari mana. Soalnya Ibu pun menggunakan BK komprehensif di sekolah misalnya gitu. Terus jadi ini. Terus selanjutnya itu gara-gara kamu upload video di YouTube gitu kan. Jadi Ibu kenal tuh sama mahasiswa Ibu. Biasanya kan daring melalui Zoom gitu. Melalui Zoom mukanya kan apa ya, samar-samar gitu kan, goib. Jadi biar nggak terlalu goib kali lah kalau misalnya kita udah ketemu melalui video gitu. Karena kan kita nggak pernah ketemu tatap muka gitu ya. Kalau sama yang lain Ibu udah pernah ketemu tatap muka. Terus wah ini ada musik openingnya itu memang bagus dibuat opening kalau misalnya kita mau buat upload video di YouTube, tapi jangan openingnya itu terlalu keras gitu dan suara kita itu terlalu kecil, itu jangan. Kalau bisa balance gitu, dan back sound itu harusnya lebih kecil. Kalau misalnya memang mau openingnya besar nggak apa-apa, tapi pas suara kita itu agak besar lah biar bisa didengar. Terus si Nadia ini bagus sih, Nadia ini nge-zoom dan di recordnya langsung dihadirkannya kepala sekolah. Jadi seakan-akan dia itu memang mempresentasikan kegiatan ataupun program yang akan dilakukannya di sekolah kepada kepala sekolah langsung, kayak gitu. Jadi Nadia memang membuat Zoom dengan kakaknya sebagai kepala sekolah, tapi suaranya ada gitu. Itu yang buat penonton tuh jadi, padahal seru tuh, jadi ya gimana gitu, tapi udah bagus. Terus penguasaan materi ada beberapa baik, ada yang belum menguasai. Oh, ada beberapa mahasiswa Ibu yang belum menguasai materi. Nggak tahu apakah dia memang gugup ataupun karena belum terbiasa ngobrol atau ngomong di depan umum atau ngomong di depan kamera gitu ya. Padahal yang lihat cuma Ibu gitu kan. Tapi masih takut-takut kali, santai aja. Ini skill. Jadi karena kamu melatih diri kamu untuk presentasi misalnya, ataupun ngobrol di depan kamera, ataupun ngobrol di depan kaca, atau ngobrol atau menyampaikan sesuatu di depan umum gitu, itu melatih diri kamu, itu melatih skill kamu untuk komunikasi yang baik gitu. Jadi dulu Ibu itu pun orang yang pemalu gitu, ataupun orang yang susah untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Tapi semenjak Ibu buat YouTube dan Ibu belajar komunikasi gitu dan belajar public speaking juga gitu ya, alhamdulillah pelan-pelan nggak bisa langsung tring gitu ya, tiba-tiba langsung ngomongnya kayak Panji gitu ya, terus itu tiba-tiba kayak Raditya Dika, nggak mungkin gitu. Dan ini mahasiswa Ibu kan Ibu bilang upload aja video seadanya aja, semampu kamu, yang penting jangan terlambat gitu, tetap on time, tetap kerjakan tugas. Kenapa? Karena kita punya waktu 24 jam. Kita tuh harus jadi manusia, orang yang produktif gitu, orang yang terus bergerak gitu. Dan Ibu tahu semua orang punya kebutuhan, semua orang punya kerjaan ya, tanggung jawab gitu, yang mungkin lebih daripada tugas Ibu ini gitu kan. Tapi cuma 3 atau 5 menit gitu. Ini nggak lomba, ini nggak kontes. Jadi kamu nggak usah buat yang wow kayak YouTuber nomor 1 di Asia gitu, nggak perlu, nggak apa-apa sama Ibu. Yang penting Ibu mau lihat ekspresi kamu, bagaimana kamu berbicara di depan umum, bagaimana kamu nanti jadi guru BK dan menjelaskan itu kepada kepala sekolah kamu. Jadi ada beberapa mahasiswa Ibu yang memang udah paham, udah bisa jadi guru BK langsung gitu. Nanti tiba-tiba kalau misalnya ada Ibu lowongan kerja, bisa Ibu arahkan langsung gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak punya skill komunikasi yang baik, bagaimana orang bisa menawarkan pekerjaan sama kamu? Dan tentunya
sekolah tidak akan merekrut kamu jadi guru BK gitu. Dan alhamdulillah ibu ngajar itu nggak pernah menawarkan ataupun pernah melamar, tapi alhamdulillahnya yang sekarang ini malah ibu itu yang diteleponin. Sedangkan di kampus UIN aja ngajar ibu ditelepon dulu. Terus itu pas di kampus sekolah ini ibu di WA dulu gitu. Jadi memang kalau misalnya kita memang punya skill, punya kemampuan, kita tuh dicari sama orang gitu. Jadi mahasiswa ibu ya itu tadi usaha dulu, ya kan? Terus Rikatul yang terakhir, Rikatul keren. Dari beberapa kali ibu lihat Rikatul itu udah ekspresif, terus make upan juga ya, keren ya kamu ya. Ternyata dia itu YouTuber juga ya, buat video, buat konten di YouTube. Alhamdulillah kayak gitu tuh, karena YouTube itu dibayar kan. Jadi kalau misalnya kita buat sesuatu yang bermanfaat untuk orang, bukan cuma mengejar viewers ataupun mengejar popularitas ya biar orang semua terkenal, biar orang kenal semua sama kita gitu, enggak. Tapi karena memang kita membuat sesuatu yang bermanfaat gitu, membuat sesuatu yang memang perlu. Dan itu aja yang bisa ibu sampaikan. Ibu berterima kasih buat semua mahasiswa ibu. UAS kita itu tidak terlalu sulit, udah ibu kasih tahu tuh tunjuk soalnya gitu ya. Jadi diikuti karena semuanya menurut pendapat kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir, jangan kamu takut salah, karena apapun hasil yang ada di dalam pikiran kamu itu yang terbaik. Jadi jangan percaya apapun yang dibilang sama teman kamu, ya kan, belum tentu itu benar gitu ya. Jadi kamu kerjakan sendiri, waktunya cuma 1 jam. Terima kasih buat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.